Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap Sabtu tanggal 20 Januari 2024 bersama saya Penetua Ulianti dari Lingkungan Pelayanan 3 Majelis GKE Palangka 1. Pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, hari yang baru telah Engkau berikan. Terima kasih karena sampai saat ini Engkau masih berkenan memberi nafas hidup bagi kami, hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pembacaan firman kita pada pagi ini terambil dari Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai dengan 18 dengan perikop keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Pada ayat yang ke-14, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersuka cita dengan sangat. Terjadilah pada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu malam hari, karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Renungan kita pada pagi ini ditulis oleh pendeta LDBT yang berjudul Allah itu Setia. Yeremia ingin berhenti bernubuat, namun ia tidak bisa. Yeremia menjelaskan bahwa jika dia tidak memberitakan apa yang Tuhan katakan kepadanya, firman itu akan seperti api yang menyala-nyala di dalam dirinya. Seperti yang kemudian Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Yeremia tahu dia harus menunaikan pelayanannya meskipun itu melibatkan kesulitan pribadi yang besar. Ia tahu bahwa musuh-musuh sedang berkomplot melawannya dan berupaya menghancurkannya. Namun, Yeremia paham bahwa Tuhan menyertainya dan para penganiaya pada akhirnya tidak akan menang. Ia rindu melihat keadilan Allah atas orang-orang yang menganiayanya. Yeremia tahu bahwa Allah lah yang dapat menyelamatkan. Meski mengetahui hal tersebut, kondisi Yeremia saat ini sangat memprihatinkan. Penganiayaan sangat parah dan penderitaannya sungguh nyata. Yeremia berseru, terkutuklah hari kelahiranku, dan ia menyesali segala sesuatu terjadi pada hari itu. Ia bahkan berharap agar orang yang menyampaikan kabar kelahirannya kepada ayahnya justru membunuh Yeremia, alih-alih
membantu kelahirannya. Mengapa aku keluar dari rahim untuk melihat kesusahan dan kesedihan? Tanya Yeremia. Dan mengakhiri hari-hariku dengan rasa malu. Nampaknya Yeremia sudah sementara waktu melupakan petunjuk dan persiapan yang Tuhan berikan. Tuhan telah memperingatkan Yeremia, namun hal itu tidak meringankan rasa sakit atau kesulitan dalam pelayanannya. Demikian pula orang-orang yang berupaya melayani Allah dengan setia dewasa ini juga dapat menghadapi kesulitan-kesulitan besar. Paulus memperingatkan Timotius bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan dianiaya. Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa jika orang membenci Yesus, mereka juga akan membenci orang-orang yang mengikuti Dia. Meskipun kita mungkin tidak pernah menghadapi banyak kesulitan dalam pelayanan, sehingga kita bisa mengatakan, "Terkutuklah hari kelahiranku." Kita dapat belajar dari teladan Yeremia. Meskipun Yeremia kadang-kadang menderita karena pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya, ia tetap bertahan dan setia mewartakan firman Tuhan. Yeremia melihat kehancuran kota dan orang-orang yang dikasihinya. Sementara dia meratap, Yeremia juga menyadari bahwa dalam kesulitan yang paling besar sekalipun, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dan kesetiaannya sangat besar. Pengharapan Yeremia ada pada Tuhan. Ia tahu bahwa Allah baik terhadap orang-orang yang menantikan Dia. Ketika kita merasa seperti Yeremia, kita bisa berkata, "Terkutuklah hari aku dilahirkan." Kita juga harus mengakui, seperti Yeremia, bahwa Allah itu setia, kepercayaan yang sabar dan tekun kepadanya akan dihargai. Pengalaman Yeremia ini menekankan realitas dan pentingnya hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Mereka yang tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan tidak benar-benar mengenal Tuhan. Meskipun mereka menyebut diri mereka nabi, tetapi orang-orang yang mencari Allah dengan segenap hati menemukannya. Demikianlah renungan kita saat ini. Saya kembali mengajak kita untuk kembali berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Mampukan kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan segala aktivitas, pekerjaan, dan kegiatan kami pada hari ini ke dalam rencana-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah layanan podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan bagikan kepada semua orang agar firman Tuhan dapat menjangkau seluruh umatnya. Tuhan Yesus memberkati.